Om Swastiastu, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi terkait tentang rasio aktivitas. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Niko Mangtrianti sebagai pemateri 1. Yang kedua yaitu ada Putu Sucidian Lestari sebagai pemateri 2. Yang ketiga yaitu ada Niloh Permatasari sebagai pemateri 3, dan yang terakhir yaitu ada saya sendiri, Luhudi Widya Karuni sebagai pemateri 4. Langsung saja untuk yang pertama, kepada Komantrianti dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Niko Mangtrianti, NIM 17170410099. Di sini saya akan membahas mengenai pengertian, tujuan, dan manfaat dari rasio aktivitas. Nah, sebelum saya membahas mengenai rasio aktivitas, saya akan menyinggung sedikit mengenai analisis rasio keuangan, di mana analisis rasio keuangan ini bertujuan untuk memberikan informasi atas hasil interpretasi mengenai kinerja yang ingin dicapai suatu perusahaan, di mana kondisi keuangan suatu perusahaan dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu aspek likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, aktivitas, dan aspek penilaian atau pasar. Nah, berdasarkan aspek-aspek tersebut, dapat dikelompokkan rasio-rasio keuangan menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu rasio likuiditas, yang kedua rasio solvabilitas, yang ketiga rasio profitabilitas, yang keempat rasio aktivitas, dan yang terakhir yaitu rasio penilaian atau pasar. Nah, rasio aktivitas. Rasio aktivitas atau activity ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa efektif perusahaan dalam memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. Dari hasil pengukuran dengan rasio aktivitas, akan terlihat apakah perusahaan lebih efisien dan efektif dalam pengelolaan aset yang dimilikinya atau mungkin justru sebaliknya. Penggunaan rasio aktivitas adalah dengan cara membandingkan antara tingkat penjualan dengan investasi dalam aktiva untuk satu periode. Nah, dalam hal ini diharapkan adanya keseimbangan seperti yang diinginkan antara penjualan dengan aktiva-aktiva lainnya seperti sediaan, piutang, dan aktiva tetap lainnya. Rasio-rasio aktivitas menganggap bahwa sebaiknya terdapat keseimbangan yang layak antara penjualan dan beragam unsur aktiva lainnya, misalnya persediaan, aktiva tetap, dan aktiva lainnya. Aktiva yang rendah pada tingkat penjualan tertentu akan mengakibatkan semakin besarnya kelebihan dana yang tertanam pada aktiva tersebut. Nah, kelebihan dana tersebut akan lebih baik apabila ditanamkan pada aktiva lain yang lebih produktif. Nah, dalam praktiknya, rasio aktivitas yang digunakan oleh suatu perusahaan memiliki beberapa tujuan yang hendak dicapai. Adapun beberapa tujuan yang hendak dicapai tersebut antara lain, yang pertama yaitu untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode atau berapa kali dana yang ditanam pada piutang ini berputar dalam satu periode. Yang kedua, untuk menghitung hari rata-rata penagihan piutang, di mana hasil perhitungan ini menunjukkan jumlah hari atau berapa hari piutang tersebut rata-rata tidak dapat ditagih. Yang ketiga, yaitu untuk menghitung berapa hari rata-rata sediaan tersimpan dalam gudang. Yang keempat, untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam modal kerja berputar dalam satu periode, atau berapa penjualan yang dapat dicapai oleh setiap modal kerja yang digunakan oleh perusahaan. Yang kelima yaitu untuk mengukur berapa kali dana yang ditanam dalam aktiva tetap berputar dalam satu periode. Dan tujuan yang terakhir yaitu untuk mengukur penggunaan semua aktiva perusahaan dibandingkan dengan penjualan. Nah, di samping tujuan yang ingin dicapai tersebut, terdapat beberapa manfaat yang dapat diambil dari rasio aktivitas. Adapun manfaat tersebut antara lain ada manfaat dalam bidang piutang, manfaat dalam bidang sediaan,
manfaat dalam bidang modal kerja dan penjualan, dan yang terakhir yaitu dalam bidang aktiva dan penjualan. Nah, manfaat dalam bidang piutang. Nah, manfaat rasio aktivitas dalam bidang piutang ini dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu perusahaan atau manajemen dapat mengetahui berapa lama piutang mampu ditagih selama satu periode. Kemudian, manajemen juga dapat mengetahui berapa kali dana yang ditanam dalam piutang ini berputar dalam satu periode. Dengan demikian, dapat diketahui efektif atau tidaknya kegiatan perusahaan dalam bidang penagihan. Yang kedua yaitu manajemen dapat mengetahui jumlah hari dalam rata-rata penagihan piutang, sehingga manajemen dapat pula mengetahui jumlah hari piutang tersebut rata-rata tidak dapat ditagih. Nah, dalam bidang sediaan, manajemen dapat mengetahui hari rata-rata sediaan tersimpan dalam gudang. Nah, hasil ini dibandingkan dengan target yang telah ditentukan atau rata-rata industri. Kemudian, perusahaan dapat pula membandingkan hasil ini dengan pengukuran rasio dari beberapa periode sebelumnya. Yang ketiga yaitu dalam bidang modal kerja dan penjualan. Nah, dalam bidang modal kerja dan penjualan, manajemen dapat mengetahui berapa kali dana yang ditanam dalam modal kerja berputar dalam satu periode. Dengan kata lain, berapa penjualan yang dapat dicapai oleh setiap modal kerja yang digunakan oleh perusahaan. Nah, adapun manfaat yang terakhir yaitu dalam bidang aktiva dan penjualan. Nah, dalam bidang aktiva dan penjualan ini, manfaat dari rasio aktivitas juga dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu manajemen dapat mengetahui berapa kali dana yang ditanamkan dalam aktiva tetap berputar dalam satu periode, dan yang kedua yaitu manajemen dapat mengetahui penggunaan semua aktiva perusahaan dibandingkan dengan penjualan dalam satu periode tertentu. Baik, sekian presentasi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sucidian. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis rasio aktivitas. Nah, jenis-jenis rasio aktivitas yang lazim digunakan dalam praktek untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menggunakan dan mengoptimalkan aset yang dimilikinya. Yang pertama yaitu perputaran piutang. Nah, perputaran piutang merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode atau berapa kali dana yang tertanam dalam piutang akan berputar dalam satu periode. Dapat didefinisikan, rasio ini menggambarkan seberapa cepat piutang usaha berhasil ditagih menjadi kas. Nah, semakin tinggi rasio menunjukkan bahwa modal kerja yang ditanamkan dalam piutang semakin rendah. Nah, dalam hal ini berarti semakin baik bagi perusahaan. Dikatakan semakin baik karena lamanya penagihan piutang usaha semakin cepat, atau dengan kata lain bahwa piutang usaha dapat ditagih dalam jangka waktu yang relatif singkat, sehingga perusahaan tidak perlu lama menunggu dana yang dimilikinya, sehingga piutang usaha dengan segera dapat dicairkan menjadi uang kas. Nah, berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung rasio perputaran piutang usaha dan lamanya rata-rata penagihan piutang usaha. Nah, hal pertama yang harus dicari yaitu rata-rata piutang dengan rumus rata-rata piutang sama dengan piutang awal ditambah piutang akhir dibagi 2. Nah, maka rumus perputaran piutang sama dengan penjualan kredit dibagi rata-rata piutang. Nah, bagi perbankan yang akan memberikan kredit perlu juga menghitung hari rata-rata penagihan piutang. Nah, hasil perhitungan ini menunjukkan jumlah hari piutang tersebut rata-rata tidak dapat ditagih. Nah, berikut adalah rumus yang dapat dicari yaitu days of receivable sama dengan 365 hari dibagi dengan perputaran piutang. Nah, yang kedua yaitu perputaran persediaan.
perputaran persediaan, yaitu rasio ini mengukur mengenai likuiditas dari persediaan. Nah, di mana perputaran persediaan merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang tertanam dalam persediaan akan berputar dalam satu periode atau berapa lama dalam hitungan hari rata-rata persediaan tersimpan di gudang hingga akhirnya terjual. Nah, dapat diartikan pula bahwa perputaran persediaan merupakan rasio yang menunjukkan berapa kali jumlah barang persediaan diganti dalam satu tahun. Rasio ini menunjukkan kualitas persediaan barang dagang dan kemampuan manajemen dalam melakukan aktivitas penjualan. Sehingga rasio ini menggambarkan seberapa cepat persediaan barang dagang berhasil dijual kepada pelanggan. Nah, adapun rumus yang digunakan untuk menghitung rasio perputaran persediaan dan juga lamanya rata-rata persediaan itu dapat dicari dengan rumus perputaran persediaan sama dengan harga pokok persediaan dibagi dengan rata-rata persediaan. Nah, untuk mengetahui berapa hari rata-rata sediaan tersimpan dalam gudang dapat dicari dengan membagi jumlah hari dalam satu tahun dibagi dengan perputaran persediaan, yaitu dengan menggunakan rumus lamanya rata-rata persediaan sama dengan 365 dibagi dengan perputaran persediaan. Nah, rasio yang ketiga yaitu perputaran modal kerja. Nah, perputaran modal kerja merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur keefektifan modal kerja atau aset lancar yang dimiliki perusahaan dalam menghasilkan penjualan selama periode tertentu. Nah, artinya seberapa banyak modal kerja berputar selama suatu periode atau dalam suatu periode. Nah, berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung rasio perputaran modal kerja. Yaitu dapat dicari dengan rumus perputaran modal kerja sama dengan penjualan dibagi modal kerja bersih. Nah, untuk mencari modal kerja bersih sama dengan aktiva lancar dikurang hutang lancar. Nah, yang keempat yaitu perputaran aset tetap. Nah, perputaran aset tetap merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur keefektifan aset tetap yang dimiliki perusahaan dalam menghasilkan penjualan atau dengan kata lain untuk mengukur seberapa efektif kapasitas aset tetap turut berkontribusi menciptakan penjualan. Nah, berikut merupakan rumus yang digunakan untuk menghitung rasio perputaran aset tetap, yaitu perputaran aset tetap sama dengan penjualan dibagi total aktiva tetap. Yang terakhir yaitu perputaran aset. Nah, perputaran aset merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur keefektifan total aset yang dimiliki perusahaan dalam menghasilkan penjualan, atau dengan kata lain untuk mengukur seberapa jumlah penjualan yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Berikut adalah rumus yang digunakan untuk mengukur atau menghitung rasio perputaran aset, yaitu perputaran aset sama dengan penjualan dibagi dengan total aktiva. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengukuran rasio aktivitas, yang dimana rasio yang akan saya jelaskan adalah mengenai perputaran piutang dan perputaran persediaan. Nah, sudah ada di gambar bahwa contoh dari tabel laporan keuangan suatu perusahaan X pada akhir periode tahun 2018 dan 2019, yang dimana untuk perputaran piutang diketahui pada tahun 2018 jumlah penjualan kreditnya adalah 10 juta dan jumlah piutang awalnya adalah 500.000, lalu piutang akhirnya adalah 1 juta. Sedangkan pada tahun 2019 jumlah penjualan kreditnya adalah 20 juta, piutang awalnya adalah 1 juta dan piutang akhirnya adalah 1.500.000. Nah, di sini kita dapat menghitung perputaran piutang dari perusahaan tersebut pada periode 2018 dan 2019. Yang dimana rumus dari perputaran piutang adalah jumlah penjualan kredit dibagi dengan rata-rata piutang.
yang dimana penjualan kredit telah diketahui pada tabel, sedangkan rata-rata piutang kita harus terlebih dahulu mencari, yang dimana rumus dari rata-rata piutang adalah piutang awal ditambah piutang akhir dibagi 2. Nah, untuk tahun 2018 kita dapat mencari rata-rata piutangnya. Yang pertama adalah piutang awalnya yaitu 500.000 dan piutang akhirnya adalah 1 juta. Jadi 1 juta ditambah 500.000 dibagi 2. Jadi rata-rata piutangnya adalah 750.000. Lalu pada tahun 2019 kita dapat mencari rata-rata piutangnya yaitu 1 juta ditambah dengan 1.500.000 dibagi 2, yaitu hasilnya adalah 2.500.000 dibagi 2, maka didapatkan hasil 1.250.000. Nah, setelah kita dapatkan rata-rata piutang tersebut, maka kita dapat mencari perputaran piutang untuk masing-masing tahun 2018 dan 2019. Yang dimana rumus perputaran piutang adalah penjualan kredit dibagi dengan rata-rata piutang. Sehingga pada tahun 2019 diketahui bahwa penjualan kreditnya adalah 10 juta, sedangkan rata-rata piutangnya adalah 750.000. Maka perputaran piutangnya adalah 10 juta dibagi dengan 750.000, didapatkan hasil adalah 13,3 kali. Dan pada tahun 2019 juga sama, yaitu penjualan kredit dibagi dengan rata-rata piutang, yang dimana penjualan kreditnya sebesar 20 juta dan rata-rata piutangnya adalah 1.250.000, sehingga perputaran piutangnya adalah 20 juta dibagi dengan 1.250.000, didapatkan hasil 16 kali. Nah, selain mencari perputaran piutang, kita juga dapat mencari hari rata-rata penagihan piutang, yang dimana hari-hari rata-rata penagihan piutang dapat dirumuskan sebagai jumlah hari dalam 1 tahun dibagi dengan perputaran piutang, yang dimana kita telah mencari perputaran piutang tadi, sehingga sekarang kita asumsikan bahwa 1 tahun itu adalah 365 hari. Jadi untuk tahun 2018 hari-hari rata-rata penagihan piutang itu adalah 365, yaitu kita asumsikan sebagai sehari dalam 1 tahun dibagi dengan perputaran piutangnya. Pada 2018 diketahui perputaran piutangnya adalah 13,3 kali, sehingga dari pembagian tersebut 365 dibagi dengan 13,3 kali, maka didapatkan hasil 27 hari. Nah, 27 hari ini berarti bahwa rata-rata yang digunakan oleh perusahaan itu untuk menagih piutang selama tahun 2018 adalah 27 hari. Nah, selain itu untuk 2019 juga sama, kita gunakan rumus untuk hari-hari rata-rata penagihan piutang adalah jumlah hari dalam 1 tahun dibagi dengan perputaran piutangnya. Jadi jumlah hari dalam 1 tahun kita asumsikan 365 hari, lalu lalu perputaran piutang pada tahun 2019 adalah sebanyak 16 kali. Jadi 365 dibagi dengan 16, maka didapatkan hasil 23 hari. Sama seperti dengan tahun 2018, 23 hari ini berarti waktu rata-rata yang digunakan oleh perusahaan itu untuk menagih piutangnya adalah sebanyak 23 hari. Nah, selain perputaran piutang, rasio aktivitas lainnya adalah perputaran persediaan, yang dimana pada tabel disajikan bahwa suatu perusahaan X memiliki laporan keuangan sebagai berikut, yang dimana pada tahun 2018 diketahui harga pokok penjualan adalah 25 juta, persediaan awalnya adalah 2 juta, dan persediaan akhirnya adalah 2.500.000. Lalu untuk tahun 2019 harga pokok penjualannya adalah 35 juta, lalu persediaan akhirnya adalah 3 juta. Nah, kita akan mencari perputaran persediaan, yang dimana rumus untuk mencari perputaran persediaan adalah yang pertama kita sama seperti dengan perputaran piutang, kita terlebih dahulu mencari rata-rata persediaan. Nah, rata-rata persediaannya sama dengan perputaran piutang, kita mencarinya dengan cara persediaan awal ditambah dengan persediaan akhir kita bagi 2. Nah, setelah kita dapatkan rata-rata persediaan, kita bisa mencari perputaran persediaan dengan rumus dari perputaran persediaan itu adalah harga pokok penjualan dibagi dengan rata-rata persediaan. Nah, terlebih dahulu untuk tahun 2018 kita mencari rata-rata persediaannya, yang dimana untuk tahun 2018 diketahui bahwa persediaan awalnya adalah 2 juta, lalu persediaan akhirnya adalah 2.500.000, sehingga rata-rata persediaannya adalah 2 juta ditambah dengan 2.500.000 kita bagi 2, maka didapatkan hasil 2.250.000. Nah,
setelah kita dapatkan rata-rata persediaannya, lalu kita dapat mencari perputaran persediaannya, yaitu dengan membagi harga pokok penjualan dibagi dengan rata-rata persediaan. Nah, untuk tahun 2018 diketahui harga pokok penjualannya adalah 25 juta dan rata-rata persediaannya adalah 2.250.000. Jadi 25 juta dibagi dengan 2.250.000, maka didapatkan hasil 11,1 kali. Nah, sama untuk tahun 2019 juga begitu, kita terlebih dahulu mencari rata-rata persediaannya, baru kita bisa mencari perputaran persediaannya. Yang pertama, yang dimana rata-rata persediaan untuk tahun 2019 adalah persediaan awal ditambah dengan persediaan akhir, kita bagi 2. Nah, yang dimana diketahui tahun 2019 persediaan awalnya adalah 2.500.000. Lalu untuk persediaan akhirnya adalah 3 juta. Jadi 2.500.000 ditambah dengan 3 juta, maka didapatkan hasil 5.500.000 dibagi 2. Maka 5.500.000 dibagi 2 didapatkan hasil 2.750.000. Jadi untuk tahun 2019 rata-rata persediaannya adalah 2.750.000. Nah, setelah kita dapat rata-rata persediaannya, kita bisa mencari perputaran persediaan, yang dimana untuk tahun 2019 harga pokok penjualan atau HPP-nya adalah 35 juta, sedangkan rata-rata persediaannya adalah 2.750.000. Jadi kita bisa mencari perputaran persediaan, yaitu HPP dibagi dengan rata-rata persediaan, sehingga hasilnya adalah 35 juta dibagi dengan 2.750.000, maka didapatkan hasil 12,7 kali. Nah, selain itu kita juga bisa, selain mencari perputaran persediaan, kita juga bisa mencari lamanya rata-rata persediaan, yang dimana lamanya rata-rata persediaan sama seperti dengan hari-hari rata-rata penagihan piutang. Kita dengan menggunakan rumus jumlah hari dalam 1 tahun kita bagi dengan perputaran persediaan. Nah, di sini kita asumsikan jumlah hari dalam 1 tahun adalah 365 hari. Jadi untuk tahun 2018 lamanya rata-rata persediaan itu kita dapat cari dengan cara 365, yaitu jumlah hari dalam 1 tahun kita bagi dengan perputaran persediaan, yaitu pada tahun 2018 perputaran persediaannya adalah 11,1 kali. Jadi 365 dibagi dengan 11,1 kali didapatkan hasil 33 hari. Nah, hal ini berarti total hari yang dibutuhkan suatu perusahaan untuk tahun 2018 untuk menjual persediaannya adalah kurang lebih 33 hari. Lalu pada tahun 2019 kita juga sama menggunakan rumus jumlah hari dalam 1 tahun, yaitu kita asumsikan sebanyak 365 hari dibagi dengan perputaran persediaan pada tahun 2019, yang dimana didapatkan hasil yaitu 365 hari, yaitu jumlah hari dalam 1 tahun kita bagi dengan 12,7 kali, yaitu perputaran persediaan pada tahun 2019. Jadi 365 dibagi dengan 12,7 kali, yaitu didapatkan hasil 29 hari. Nah, hal ini berarti bahwa sekitar perusahaan tersebut menggunakan pada tahun 2019 menjual rata-rata persediaannya itu sekitar 29 hari. Baik, terima kasih. Sekian materi mengenai perhitungan perputaran piutang dan perputaran persediaan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan mengenai perhitungan dari rasio aktivitas, di mana di sini saya akan membahas mengenai perputaran modal kerja, perputaran total aktiva tetap, dan perputaran total aktiva. Nah, langsung saja ke yang pertama, yaitu ada perputaran modal kerja atau working capital turnover. Nah, kita ketahui perputaran modal kerja merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur keefektifan modal kerja atau aset lancar yang dimiliki perusahaan dalam menghasilkan penjualan selama periode tertentu. Nah, perputaran modal kerja sendiri merupakan hasil dari penjualan per modal kerja bersih, di mana modal kerja bersih diperoleh dari aktiva lancar dikurangi dengan hutang lancar. Nah, di sini ditampilkan bahwa laporan keuangan dari PT Lancar Jaya, di mana di tahun 2018 PT tersebut memiliki total penjualan yaitu sebesar 3 juta, dan di tahun 2019 memiliki total penjualan sebesar 4.500.000. Selanjutnya yaitu ada aktiva lancar yang dimiliki perusahaan tersebut, yaitu di tahun 2018 sebesar 1.500.000 dan di tahun 2019 yaitu sebesar 2 juta rupiah.
Selanjutnya hutang lancar yang dimiliki perusahaan tersebut yaitu di tahun 2018 sebesar 500.000 dan di 2019 yaitu sebesar 875.000. Nah, langsung saja yang pertama yaitu kita mencari mencari modal kerja bersih, di mana modal kerja bersihnya yaitu 1.500.000 dikurang dengan 500 sehingga memperoleh hasil 1 juta. Selanjutnya modal kerjanya yaitu 3 juta rupiah per 1 juta rupiah, ya, sehingga menghasilkan hasil yaitu perputaran modal kerjanya yaitu 3 kali, di mana artinya setiap 1 rupiah modal kerja dapat menghasilkan 3 rupiah penjualan. Sedangkan untuk di tahun 2019 yaitu modal kerja bersihnya yaitu 2 juta dikurang dengan 875 sehingga menghasilkan 1.125.000, dan perputaran modal kerjanya yaitu 4.500 per 1.125.000 sehingga menghasilkan 4 kali, ya, dimana setiap 1 modal kerjanya dapat menghasilkan 400 rupiah penjualan. Nah, berdasarkan hasil perhitungan tersebut, maka terjadi kenaikan rasio di tahun 2018 dan di tahun 2019. Hal tersebut menunjukkan adanya kemajuan dari manajemen untuk memperoleh hasilnya, ya. Nah, di mana standar industri yang ditetapkan yaitu 2,5 kali, maka perusahaan tersebut sudah di atas rata-rata karena rasio yang dimiliki perusahaan tersebut yaitu sebesar 3 kali dan 4 kali. Nah, selanjutnya di sini pembahasan yang kedua yaitu mengenai pembahasan tentang perputaran aset tetap, di mana perputaran aset tetap merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur keefektifan aset tetap yang dimiliki perusahaan dalam menghasilkan penjualan, atau dengan kata lain untuk mengukur seberapa efektif kapasitas aset tetapnya tergantung menurut kontribusinya dalam menciptakan penjualan. Nah, di sini perputaran aset tetap diperoleh dari penjualan per total aktiva tetap. Nah, sama halnya di sini akan ditampilkan laporan keuangan dari PT Lancar Jaya per Desember 2018-2019. Nah, dari laporan keuangan ini bisa kita lihat bahwa penjualan di tahun 2018 yaitu sebesar 3 juta dan di 2019 yaitu sebesar 4.500.000. Selanjutnya yaitu total aktiva yang dimiliki perusahaan tersebut di tahun 2018 yaitu sebesar 2.350.000 dan di 2019 yaitu sebesar 3 juta. Sehingga untuk perhitungan perputaran aset tetapnya yaitu di tahun 2018 perputaran aset tetap sama yaitu 3 juta per 2.350.000 sehingga memperoleh hasil perputaran total aset tetapnya yaitu 1,28 kali, di mana setiap 1 rupiah aktiva tetapnya dapat menghasilkan 1,28 penjualan. Nah, sedangkan di tahun 2019 yaitu perputaran aset tetapnya yaitu 4.500.000 dibagi dengan 3 juta rupiah. Nah, sehingga memperoleh hasil 1,5 kali, di mana dalam artian tersebut di tahun 2019 setiap 1 rupiah aktiva tetap dapat menghasilkan 1,5 rupiah penjualan. Nah, di mana jika standar industri yang ditetapkan yaitu 5 kali, maka perusahaan tersebut belum mampu memaksimalkan kapasitas tetap yang aktiva tetap yang dimilikinya, di mana aktiva tetap yang dimiliki perusahaan tersebut yaitu sebesar 1,25 dan 1,5 kali. Selanjutnya yaitu perputaran aset. Perputaran aset merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur keefektifan total aset yang dimiliki perusahaan dalam menghasilkan penjualan, atau dengan di mana di sini perputaran aset diperoleh yaitu penjualan per total aktiva. Nah, di sini sama halnya dengan perhitungan 1-2 tadi akan ditampilkan laporan keuangan dari PT Lancar Jaya di per Desember tahun 2018-2019, di mana penjualan dari PT tersebut di tahun 2018 yaitu sebesar 3 juta dan di 2019 yaitu 4.500.000, di mana total aktiva yang dimiliki dari perusahaan tersebut di 2018 yaitu sebesar 4.450.000 dan di 2019 yaitu sebesar 5.575.000. Nah, selanjutnya yaitu perputaran aset di 2018 yaitu akan diperoleh sebesar 3 juta dibagi dengan 4.450 sehingga diperoleh hasil 0,67 kali, di mana sebanyak 0,7 kali artinya yaitu setiap 1 aktiva dapat menghasilkan
Rp1 aktiva dapat menghasilkan Rp0,67 penjualan. Selanjutnya yaitu ada perputaran aset di 2019 yaitu sebesar 4 juta per 5.575 yaitu menghasilkan 0,80, di mana sebanyak Rp1 aktiva dapat menghasilkan 0,80 penjualan, di mana apabila standar industri yang ditetapkan dalam rasio tersebut sebesar 2 kali, maka perusahaan tersebut masih di bawah rata-rata, di mana rasio yang diperoleh yaitu 0,67 dan 0,80, sehingga di sini manajemen perusahaan harus meningkatkan lagi penjualannya sehingga dapat bersaing ataupun dapat bersaing dengan perusahaan lainnya, ataupun dapat meningkatkan kondisi perusahaan atau dapat memperbaiki kondisi perusahaan. Sekian dari saya. Sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada salah kata dan kekurangan, mohon dipermaklumi. Kami akhiri dengan perang sandi. Om Santi 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 Om.